Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nizar Maulana, NRP 48 dari D4 Teknik Kelistrikan Kapal. Kenalkan, nama saya Abdullah Fakih, NRP 59 dari D4 PE 3B Kelistrikan Kapal. Ya, di sini kami akan merancang sebuah alat, yaitu alat pendeteksi dini kebakaran serta pengkondisian suhu ruangan. Untuk sensor-sensornya, monggo dijelaskan Mas Abdullah. Pertama, kita menggunakan flame sensor, dan sensor yaitu pendeteksi api. Dan yang kedua, kita menggunakan LM35, yaitu sensor pendeteksi suhu. Nah, selanjutnya kita menggunakan kurang lebih ada 4 aktuator ya teman-teman. Di sini yang pertama itu aktuatornya ada modul relay yang sudah kita jumper dengan fan ya teman-teman. Jadi nanti di sini outputannya fan-nya nanti ini bisa menjadi extinguisher, lalu untuk yang fan yang kecil ini bisa menjadi blower. Lalu selanjutnya ada LCD I2C. LCD I2C sendiri berfungsi sebagai outputan dari pembacaan dari sensor LM35 maupun dari sensor flame. Ya, ini lalu kita memerlukan Arduino karena Arduino sendiri adalah microcontroller yang nantinya akan kita gunakan. Lalu kita juga perlu kabel jumper seperti ini. Lalu ada baterai 9 volt karena ini fan kita menggunakan 12 volt, jadi tidak kuat kalau misalnya hanya Arduino, jadi kita menambah powernya. Oke, lalu yang terakhir ada breadboard. Oke, sebelum kita masuk ke pemrograman, saya di sini akan menjelaskan dulu flowchart dari rangkaian yang akan kita rangkai nantinya, yaitu pengkondisian suhu ruangan serta pemadam dini kebakaran. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke flowchart. Nah, yang pertama di sini ada flowchart dari sensor LM35. Di sini flowchartnya nanti akan kami bagi dua ya teman-teman. Ya, yang sensor flame ada flowchartnya sendiri. Di sini ada start, lalu sensor LM35 on, dia mendeteksi suhu. Ketika suhu lebih besar dari 30 derajat Celcius, maka relay on dan dia akan memutar exhaust fan dan N. Nah, tetapi ketika sensor LM35 tidak mendeteksi suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka dia akan kembali prosesnya ke sensor LM35 lagi, begitu pula seterusnya. Nah, jadi di sini sensor LM35-nya standby. Nah, sekarang untuk flame sensor. Nah, kurang lebihnya sama untuk flowchartnya. Seperti ini, ketika flame sensor on, dia mendeteksi api, maka relay on dan akan menjalankan extinguisher. Untuk extinguisher sendiri ini bisa banyak sekali ya contohnya teman-teman. Nah, karena pemadam itu banyak, jadi biasanya itu menggunakan pompa air. Cuma nanti kita akan menggunakan di rangkaian kita menggunakan extinguisher berupa fan ya teman-teman, karena tidak menemukan pompa air sebelumnya. Di sini lalu N. Nah, seperti itu. Lanjut ke bagian diagram blok. Nah, diagram bloknya sendiri seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini Arduino memiliki input daya sebesar 5 volt bisa dari laptop atau bisa dari sumber yang lain, tapi biasanya umumnya kita dari laptop ya teman-teman. Lalu di sini ada inputan sensor LM35 yang nantinya akan diproses oleh Arduino Uno, sehingga outputannya nanti memutar ke relay 1, menjalankan relay 1. Begitu juga dengan flame sensor. Ketika flame sensor nanti mendeteksi adanya api, dia akan diproses oleh Arduino Uno, lalu outputannya akan ke relay 2. Seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke pemrograman. Ya, pemrograman yang kita pakai sekarang menggunakan Arduino IDE. Nah, sebelumnya itu kita deklarasi dulu ya teman-teman, seperti biasa di atas ini. Sebelumnya mohon maaf karena kenapa saya tidak menuliskan ulang lalu menjelaskan, karena apa, nanti dikhawatirkan waktu dari video ini akan sedikit panjang ya teman-teman. Jadi saya akan langsung saja menjelaskan. Di sini ada deklarasi dari LCD I2C. Ya, kita menggunakan LCD I2C di sini karena lebih simpel aja daripada menggunakan LCD yang biasa. Lalu di sini ada deklarasi dari sensor suhu LM35, yaitu kita menggunakan deklarasi temperatur Celcius. Lalu ada integrasi dari inputan nantinya yang akan dijadikan inputan sebagai
sensor LM35. Lalu ada deklarasi pin flame. Pin flame sendiri adalah nanti pin flame A1 di sini digunakan untuk inputan flame sensor. Lalu ada deklarasi blower. Nah, ini di pin 12 nanti akan digunakan untuk outputan dari blower, dan deklarasi integer extinguisher adalah untuk outputan dari flame sensor. Lalu lanjut ke void setup. Void setup di sini adalah data yang nantinya akan dibaca sekali saja oleh Arduino. Ya, di sini ada inisialisasi dari LCD, ya, LCD init, LCD backlight. Lalu di sini ada pin mode 12 untuk output, ya seperti ini, untuk output dari blower. Lalu ada pin mode 13 untuk output dari extinguisher, atau output dari extinguisher, output dari sensor flame. Dan ini yang tadi ralat ya, yang untuk pin 12 ini output dari sensor suhunya atau LM35. Lalu di sini ada A0. A0 ini sendiri input dari sensor LM35, dan A1 adalah input dari sensor flame. Lalu di sini ada LCD begin 16,2. Nah, 16,2 di sini adalah inisialisasi untuk LCD 16x2 karena kita menggunakannya LCD 16x2. Lalu ada serial begin 9600. Lalu LCD set kursor 5,0. Berarti di 5,0 ini adalah koordinat yang akan kita pakai ya teman-teman. Jadi ketika nanti di koordinat 5.0 ini ada tulisan flame. Lalu selanjutnya ada di koordinat 4.1. 4.1 ada tulisan detektor dengan lalu delay-nya 1 detik atau 1000 millisecond dan LCD clear. Nah, lanjut kita akan ke void loop. Void loop sendiri adalah ketika data yang ada di Arduino ini, ketika ada di void loop ini akan dibaca berulang kali oleh Arduino. Nah, seperti ini. Temperatur derajat Celcius sama dengan analog read temperatur pin. Seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah rumus pembacaan konversi dari sensor LM35 ke derajat Celcius. Ya, kurang lebih seperti ini rumusnya. Lalu ada LCD set kursor 0,0 seperti yang tadi. Koordinat di sini ketika nanti terbaca suhunya, langsung di sini tulisan suhu. Lalu LCD print temperatur derajat Celcius, LCD print derajat Celciusnya di sini. Lalu di sini kita menggunakan serial print. Nah, sebenarnya ini ya teman-teman. Bentar. Nah, kayak gini buat komen karena kita tidak menggunakan serial print. Karena kita menggunakan LCD langsung. Nah, di sini lanjut ke selanjutnya, itu if atau jika temperatur lebih besar dari 30 derajat Celcius maka digital blower high. Nah, di sini high di sini nantinya akan memutar blower. Nah, tapi ketika tidak lebih besar dari 30 derajat Celcius maka blower low dengan delay 2 detik. Kita lanjut ke pin flame, yaitu pin flame digital read A1. If pin flame low, maka digital read extinguisher akan high. Lalu LCD set kursor 0,1. Nah, LCD-nya nanti akan menampilkan flame detected. Lalu jika tidak, LCD digital read extinguisher low dan LCD clear. Nah, kenapa ini tidak saya tulis high? Karena kalau nanti ditulis high itu tulisan dari flame detected-nya akan terus keluar ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut kita akan ke gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya ini kami menggunakan freezing. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan total ada 4 aktuator. Yaitu yang pertama ada dua aktuator relay dan ada 2 aktuator lain yaitu kipas, dan dalamnya ini motor ya sebenarnya. Nah, seperti ini. Oh, kemarin kita lupa menjelaskan apa itu fungsi dari aktuator yang kita gunakan. Untuk aktuator yang pertama yang kita gunakan adalah 2 relay. 2 relay ini berfungsi sebagai seperti saklar ya teman-teman. Jadi dia yang akan menentukan untuk kapan mengeluarkan arus atau tidak. Jadi ada NONC di sini. Lalu di sini ada aktuator yang kedua yaitu motor. Nah, fungsinya apa? Motor di sini adalah untuk memutar propeller. Jadi kita sebenarnya kemarin tuh mau menggunakan motor, cuma kok agak ribet. Jadi kita langsung cari fan aja seperti itu. Tapi di sini kita memiliki kendala lain, yaitu fan-nya terlalu besar, 12 volt
volt. Jadi kita nanti akan memerlukan komponen tambahan lagi yaitu baterai 9 volt. Meskipun di sini 9 volt sudah bisa memutar meskipun putarannya itu tidak maksimal. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian. Lanjut ke rangkaian teman-teman. Pertama kita rangkai pin 5 VCC atau 5 volt board lalu ground. Setelah itu kita rangkai LCD I2C. Di sini kita menggunakan LCD I2C teman-teman. Nah, di sini kita hubungkan saja ground ke ground, VCC ke VCC, VCC ke VCC. Nah, setelah itu di SDA itu kita menggunakan analog A4, kita sambungkan ke analog A4. Lalu yang SCL atau serial clock kita sambungkan ke pin A5. Nah, setelah itu kita menggunakan sensor LM35. Pertama-tama kita hubungkan in LM35 ke pin A0. Lalu ground, setelah itu ke VCC. Nah, ini sensor LM35 sudah terpasang. Setelah itu kita menggunakan flame sensor yang in AO nya itu kita hubungkan ke pin analog A1. Nah, setelah itu VCC dan juga ke ground. Di sini flame sensor telah terpasang. Setelah itu kita menggunakan tuator relay ya. Relay yang pertama kita menggunakan extinguisher. Kita masukkan V in dari relay ke pin 13. Setelah itu ground dan juga VCC kita pasang. Sini relay dari extinguisher telah terpasang. Lalu kita merangkai dari blower. Sini in-nya kita masukkan ke nomor digital 12. Setelah itu ground dan juga VCC nya kita pasang sama.
Di sini dari relay dari blower telah terpasang. Di sini kita menggunakan baterai sebagai sumber daya dari blower dan juga extinguisher. Di sini soketnya. Pasang. Kita pasang. Gampang pasang aja. Lalu kita sambungkan Arduino ke sini. Oke, tadi kan kita sudah merangkai. Nah, sekarang ini adalah purwarupa atau prototype, ya seperti itulah. Jadi rangkaian sederhana kami yaitu pengkondisian suhu ruangan serta pemadam api dini, ya, pemadam dini kebakaran. Nah, di sini seperti yang tadi ada beberapa sensornya. Sekarang kita akan uji coba. Monggo Mas Abdullah, sensor kebakarannya dicoba. Di sini kita akan mencoba flame sensor. Nah, di sini kan saya bisa lihat nih aktuatornya, yaitu motor, dia akan berputar untuk dengan extinguisher-nya untuk menjalankan extinguisher. Nah, untuk extinguisher sendiri ini bisa diganti apa saja teman-teman. Kalau pengaplikasiannya di dunia nyata itu biasanya diganti penyemprot air seperti itu. Jadi kalau ada api terdeteksi, nah extinguisher ini akan langsung bekerja seperti itu. Dan sedangkan untuk yang sensor suhu ruangan itu seperti yang Anda bisa lihat di LCD sekarang, ini 38 derajat Celcius. Mohon maaf dikarenakan sekarang ini alat kami mungkin ada galat ataupun error, jadi suhunya agak naik turun ya teman-teman. Nah, itu naik turunnya agak sedikit aneh. Ini yang betul tadi sekitar 34-35 itu karena di sini Surabaya agak panas gitu. Lalu nah kita bisa lihat ini. Nah, ini berputar ya teman-teman. Tadi mohon maaf tidak berputar karena arus yang itu voltasenya kurang. Sini 9, seharusnya 12 volt tapi kami menggunakan baterai 9 volt. Dikarenakan waktu itu tidak nemu untuk cari part yang kurang lebihnya 5 volt atau 9 volt. Tapi dengan seperti ini ini sudah dapat dikategorikan kalau alat kita berhasil karena apa, untuk exhaust fan-nya pun bekerja. Kurang lebihnya seperti itu presentasi alat yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.